Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia Saputri di acara Lentera Show. Nah, pada kesempatan kali ini Lentera Show akan membawakan tema pendidikan gratis berbasis teater dan berakar pada kearifan lokal, yaitu Sekolah Sogan. Nah, kalian pada tahu nggak sih apa itu Sekolah Sogan? Daripada penasaran, kita langsung tanya-tanya aja sama narasumber kita kali ini. Kita sambut Mas Andika. Gimana nih Mas Andika kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Nadia. Perjalanan dari rumah aman? Aman, walaupun sedikit hujan tapi alhamdulillah bisa sampai sini ya. Alhamdulillah ya. Kini mau tanya-tanya nih Mas. Ya. Sebagai pengelola Sekolah Sogan, apa sih sebenarnya Sekolah Sogan itu? Oke, Sekolah Sogan itu berawal dari teater kampus ya, yang kemudian memutuskan untuk keluar dari kampus supaya bisa lebih berkembang dan keep in touch dengan masyarakat. Nah, pada 2015 itu kita keluar, kemudian mendampingi kampung-kampung untuk membentuk teaternya sendiri-sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, karena teman-teman banyak yang gabung, kebetulan saya juga di bidang pendidikan, akhirnya pada 2019 kita membentuk sebuah wadah pendidikan namanya Sekolah Sogan. Nah, nama sekolah sendiri diambil dari akar kata sekolah, sekolai, yang semuanya itu merujuk pada definisi waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar. Ya, jadi waktu luang. Waktu luang. Itulah kenapa di Sogan sekarang kalau dilihat di sosial media kita itu semuanya jadwalnya itu fleksibel ya. Jadi jadwalnya itu bisa disesuaikan dengan free-nya dari peserta didik dan fasilitator seperti itu. Dan juga semua peserta didik itu memilih mata pelajaran ya sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki. Seperti itu. Berarti lebih ke mengarahkan kepada peserta yang ikut sesuai dengan minat bakat mereka sendiri-sendiri ya Mas? Betul. Terus sistem belajar di sana itu seperti apa Mas? Nah, sistem belajarnya mungkin bahasa mudahnya seperti kita kondangan itu ya, ada prasmanan. Oh iya. Ya, ada prasmanan. Jadi di Sekolah Sogan kita sediakan berbagai macam mapel sesuai dengan ketersediaan dan kepakaran dari teman-teman di Sogan. Ada bahasa Mandarin, misalnya dulu Amsilati, kemudian bahasa Inggris, TOEFL, UTBK, PAUD, matematika, dan lain sebagainya. Itu nanti pesertanya yang milih. Kalau kamu sukanya bahasa Inggris, tapi tidak mau belajar matematika, ya tidak apa-apa. Belajar aja bahasa Inggris sampai kamu mahir di bidang itu. Jadi tidak kita paksakan untuk bisa atau belajar semua mata pelajaran yang ada. Jadi memang disesuaikan dengan potensi dan minat bakat dari teman-teman yang ingin bergabung seperti itu. Tadi kan sempat prasmanan gitu ya Mas. Terus apakah selain mata pelajaran umum di sana itu ada kegiatan lain Mas? Oh iya, tentunya ada kegiatan lain seperti misalnya ada ngaji sejarah ya. Ngaji sejarah itu kita ambil dari tokoh-tokoh masa lampau seperti yang baru-baru ini itu Mataram. Yang sebelumnya juga kita bedah itu sosok Pak Hugeng. Ya, ini kaosnya kebetulan saya pakai ini ya. Pak Hugeng, kepolisian yang jujur dan itu asli warga Pekalongan ya. Itu kita telusuri sejarahnya seperti apa ya, kehidupan beliau seperti apa, yang tujuannya untuk meneruskan atau mempelajari nilai-nilai kehidupan yang luhur yang bisa diteruskan ke generasi yang berikutnya, anak muda seperti itu. Baik. Nah, terus di Sekolah Sogan sendiri, apakah benar membuka sebuah volunteer gitu Kak? Jadi setiap awal semester biasanya di bulan Desember sampai Januari atau di bulan Juni Juli itu kita membuka open recruitment volunteer ya, yang nantinya kita sebar di 7 titik kampung dampingan kita. Jadi ada katakanlah volunteer untuk PAUD, volunteer untuk kelas calistung,
volunteer untuk ngaji ibu-ibu, ya, itu berbagai macam. Bahkan ada juga yang menawarkan, kemarin itu yang baru ini, beliau itu lulusan S2 bahasa Mandarin, ya, dari UNS, itu berkenan untuk membuka kelas bahasa Mandarin di Sekolah Sogan. Jadi tidak melulu apa yang sudah ada di kita, tapi bisa juga misalnya dari teman-teman KPI di sini, Mas aku pingin buka itu dong kelas di Sogan, bisa enggak? Misalnya tentang broadcasting atau tentang ngelola sosial media, itu juga bisa. Jadi kita terbuka untuk setiap orang yang ingin berbagi ilmunya, asal dia punya keterampilan di situ, it's okay. Ya, seperti itu. Berarti bisa semuanya ikut Bisa semuanya. volunteer ya Kak? Terus gimana cara daftarnya? Nanti bisa kontak aja di Instagram kita di @sokolasogan, kemudian nanti akan diarahkan oleh admin. Terus nih, sempat salvok sama Instagramnya di Sekolah Sogan bahwa Sekolah Sogan ini sudah tidak gratis lagi. Gimana itu Kak? Jadi selama kurang lebih 6 tahun Sekolah Sogan beroperasi, ya, berkegiatan, itu kita sudah melalui berbagai macam hal, ya. Dari awalnya gratis, kemudian dicurigai ini jangan-jangan dari golongan macam-macam ini. Tetap kita jalan aja, bergeming. Ada lagi obrolan menjelang pemilihan wali kota atau pemilihan presiden. Jangan-jangan Sogan ini ada backup-annya ini, backup-an partai gitu ya. Tuh, jadi macam-macam sekali. Akhirnya kita tetap konsisten dan kita ubah persepsi kita mengenai mata uang, ya. Karena niatnya kita dakwah menyebarkan ilmu, ya. Kita ubah definisi mata uang. Ya, mata uang ini kan sebagai nilai tukar, ya, atau alat tukar. Nah, tidak semua orang punya uang yang cukup untuk belajar mata pelajaran tadi kan. Ya, kalau di bimbel mahal juga kan. Nah, kita ubah dengan namanya proyek kebaikan. Nah, proyek kebaikan itu ketika ada teman-teman yang belajar di kita, katakanlah dari anak PAUD bahkan, belajar 1 kali pertemuan, kita dorong untuk membayar dalam tanda kutip dengan proyek kebaikan. Contohnya anak-anak PAUD ini ada yang pernah laporan tuh orang tuanya itu ngantar anaknya ke pasar Tiban, beli anak ayam yang kecil-kecil itu, yang warna-warni itu, ya. Nah, itu kita jadikan sebagai proyek kebaikannya si anak. Jadi anak diminta untuk ngasih makan, merawat anak ayam ini supaya sampai besar. Jadi proyek kebaikannya berupa kita menanamkan nilai 1 tanggung jawab, yang kedua rasa cinta terhadap makhluk hidup yang lain, seperti itu. Itu kalau yang PAUD. Yang SD juga ada. Misalnya dia sepulang sekolah biasanya copot-copot tos, lempar ya kan, seragam lempar kemana ya, itu. Nah, itu ditaruh di tempatnya. Tahu pulang sekolah nyapu, bantu ibunya. Nah, itu proyek kebaikan dia. Nah, kemudian untuk anak-anak yang tingkatnya SMA ataupun mahasiswa, kita arahkan supaya proyek kebaikannya itu mengajar di jenjang-jenjang yang lebih bawah, seperti jenjang SD maupun jenjang PAUD di daerah dampingan kita, seperti itu. Berarti bukan berarti sudah tidak gratis lagi, itu kita membayar ya, tapi lebih dengan menaruh kebaikan di setiap kegiatan mereka. Betul, Mbak, betul. Nah, terus nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi Sekolah Sogan dalam operasional sehari-hari, mulai dari relawan, terus pendanaan maupun penerimaan masyarakat nih, Mas? Nah, setiap gerakan ya, setiap upaya itu pasti ada hambatannya, termasuk di kita. Tadi pendanaan karena kita gratis, otomatis ada kendala ya. Nah, alhamdulillah kita selalu mengupayakan seperti membuat ekonomi kreatif ya. Salah satunya kaos ini hasil karya siswa kita. Ada salah satu siswa yang suka mendesain gambar. Nah, kemudian kita fasilitasi dengan pen tab
ya, desain itu kemudian kita mock upkan ke kaos, kita open PO, kita jual dan bagi hasil kepada anaknya. Nah, selain itu ada yang sukanya nulis. Nulis ini kita kumpulkan tulisan-tulisannya, jadikan satu buku, kita open PO, kita jual lagi. Dapat uang, bagi dua. Ada juga kita pelatihan menulis. Ya, beberapa kali diundang di beberapa sekolah, yang terakhir di SMK Nusa Putra Semarang, ya, kita ngisi di situ pelatihan literasi sampai terbit buku. Jadi ada produk yang dikeluarkan. Kita sempat juga buka Warmindo, ya. Warmindo. Jadi tempat kegiatan kita itu yang dipinjami oleh masyarakat itu sore sampai jam 8 itu digunakan untuk belajar, malamnya sampai subuh kita gunakan untuk Warmindo. Ya, sempat seperti itu. Dan itu yang namanya upaya, ya, ada gagalnya juga ya, karena mungkin tempatnya kurang proper, parkirnya juga terbatas, akhirnya tutup. Ini tidak ada masalah. Jadi tidak semua yang kita lakukan itu berhasil, itu enggak. Ada gagal, dan tapi tetap kita terus mencoba seperti itu. Kemudian selain ekonomi tadi, ya, untuk operasional sehari-hari, ada juga kendala tadi persepsi masyarakat, ya, karena kita membawa hal-hal baru, ya, metode pembelajaran yang baru, itu ada saja omongan dari masyarakat. Misalnya untuk kelas-kelas yang dasar, ya, sekolah dasar dan PAUD, kita mencoba membawa paradigma baru, cara pandang baru, bahwa jangan sampai belajar itu dianggap sebagai sebuah masalah. Belajar itu kan baik, ya. Yeah. Masa kebaikan kok dianggap masalah? Nah, pasti kan seperti ini masalah, ya kan? Akhirnya kita combine, ya, kita kombinasikan bahwa bermain bagi anak-anak itu juga kegiatan belajar. Jadi segala bentuk pembelajarannya dengan aktivitas bermain. Nah, ketika kita terapkan seperti itu, orang tua yang protes. Anakku kok teko ning sogan dolan-dolan tok, kon dolanan bali sik utuh ngerjakke PR, buka buku LKS meneh. Nah, artinya ada kesenjangan pandangan antara sogan dengan persepsi masyarakat. Masyarakat itu masih menganggap bahwa belajar itu yang buka buku, buka LKS, mengerjakan soal, ya, supaya di sekolah dapat nilai dan tidak dimarahi guru-gurunya, seperti itu. Nah, padahal itu belum tentu, ya. Anak-anak, apalagi zaman sekarang ada ChatGPT, ya. Bisa aja udah ketik ChatGPT, jawab, sudah. Tapi mereka tidak belajar. Mereka datang ke sekolah tapi tidak belajar. Akhirnya minim kompetensi. Itu. Jadi kendalanya memang ada berbagai hal tadi, Mbak. Ya, selain ekonomi, cara pandang masyarakat, tapi tentunya itu tidak menyurutkan niat dari teman-teman di sekolah sogan. Jadi kita tetap jalan aja, dan masyarakat tidak bisa kita salahkan, ya, hanya bisa kita buktikan seberapa istiqomah niat baik kita. Kalau kita istiqomah, insya Allah berangsur-angsur masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada kita, seperti itu. Karena tidak semua orang itu bisa menerima kita dengan baik, ya, Mas. Betul. Terus dampak sejauh ini, ya, Mas, selama berjalan sekolah sogan bertahun-tahun ini, masyarakat itu menilainya lebih ke dampak positif atau negatif nih? Nah, masing-masing, Mbak. Tapi alhamdulillah, ya, dari perjalanan kita yang awalnya cuma komunitas, ya, teater dalam kampus, kemudian keluar kampus membuka wadah untuk belajar, itu orang-orang itu yang tahu sogan kemudian minta dibukakan seperti sekolah sogan di kampungnya masing-masing. Makanya sekarang ada 7 titik, ya, di kota maupun kabupaten Pekalongan. Nah, dari situ kami menilai bahwa dengan dimintanya sogan untuk mendampingi, maka itu sebuah kepercayaan bagi kami bahwa kami dinilai selama ini telah berhasil, ya, walaupun seperti ini perjalanannya, ya, tidak bisa dikatakan mulus, ya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk melegalkan, ya, artinya sudah berbadan hukum, sudah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jadi bisa mengeluarkan ijazah dari PAUD setara SD, SMP maupun SMA. Dan itu ijazahnya semuanya bisa digunakan ke jenjang berikutnya, termasuk ke kuliah, dan semua program kita gratis.
tanpa menarik biaya ke masyarakat. Keren sekali ya Mas. Terus nih, satu kali lagi pertanyaan. Oke. Pesan dan harapan dari Mas Andika sendiri tentang adanya Sekolah Sogan ini, terutama untuk generasi muda seperti kita nih, apa? Nah, harapan saya kepada teman-teman sekalian di KPI ya, jangan pernah merasa diri kita itu bukan siapa-siapa ya. Teman-teman itu dilahirkan punya titipan, punya fadilahnya masing-masing. Jadi harapannya bisa berperan sekecil apapun itu di tempatnya masing-masing. Bisa kok dengan katakanlah kemarin ada murid kami yang dia putus sekolah, misalnya bengkel ya, bengkel, cuma lulusan SMP karena tidak ada support dari orang tua, tidak bisa lanjut SMA, misalnya bengkel, dia tertarik, akhirnya pingin membuka kelas bengkel di rumahnya, kelas bengkel, pingin ngajari dari orang-orang yang tidak bisa bengkel, misalnya sesimpel ganti oli, sesimpel mengencangkan rem motor. Nah itu dia berbagi seperti itu, walaupun lulusan SMP, tapi niat berbaginya itu ada. Dan tidak semua orang itu bisa bengkel kan, misalnya jenengan, bahkan saya pun tidak bisa. Yo motor rusak ya wes pasrah ke bengkel gitu saja. Nah itu ayolah kita semuanya ya, apalagi teman-teman mahasiswa ini, hanya 30% se-Indonesia dari 270 juta warga Indonesia yang mengenyam pendidikan S1. Ya, jadi ini kesempatan atau privilege yang luar biasa. Ayo kita berbagi bersama. Di kampung masing-masing kita buat wadah-wadah belajar ya. Kita sharing supaya masyarakat ini lebih terdidik lagi ya, lebih kritis lagi, sehingga nantinya bisa kreatif, inovatif, dan punya produktivitas yang tinggi, sehingga kita nanti bisa bersaing sama negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Singapura bahkan ya. Jadi tidak ada lagi rasa minder dalam diri kita, aku cuman anak desa nih, aku cuman anak dari Kabupaten Pekalongan atau anak Kalongan mana gitu, anak kampung itu enggak. Tapi kita juga warga dunia yang punya peran di bidang kita masing-masing. Jadi kata intinya, ayo bareng-bareng ya kita berperan ya sesuai dengan bidang kita masing-masing dan bermanfaat bagi masyarakat di sekeliling kita. Wah, seru sekali ya bisa ngobrol sama Mas Andika pada episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Andika sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Nah, kesimpulan pada kali ini, Sekolah Sogan terbuka untuk masyarakat yang mau join, bisa langsung jadi peserta ataupun jadi pengajar. Sayang sekali pemirsa, kita sudah berada di ujung acara. Untuk itu saya Nadia Saputri beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.